ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة. Kaum muslimin, al-muslimat, al-musyahidin wal-musyahidat, ikhwani wa akhwati fid din dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi yang barokah ini kembali kita diberikan kemudahan untuk bisa mengawali kehidupan kita dengan ibadah yang mulia, ibadah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menerima segala ibadah kita, doa kita, zikir kita, dan kita pulang membawa ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ucapan salat dan salam untuk Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Pagi ini kembali kita melanjutkan pembahasan tentang kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab. Pada pembahasan yang ke-14 pada halaman 113, bab minasyirki ay yastaghitha bi ghairillahi aw yad'u ghairah. Di antara kesyirikan ay yastaghitha bi ghairillah, beristighatsah pada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwafillah rahimakumullah, ini bab sangat penting di dalam pembahasan akidah, karena banyaknya kesyirikan di dalam bab yang satu ini. Banyaknya kesyirikan dalam bab doa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kesyirikan dalam doa ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Siapakah orang yang lebih sesat? Bayangkan, siapakah orang yang lebih sesat daripada orang yang berdoa pada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Pembahasan istighatha, pembahasan doa merupakan pembahasan yang sangat penting di dalam agama kita. Kenapa demikian ikhwafillah? Karena bicara tentang istighatha, bicara tentang istighatha dan bicara tentang doa merupakan salah satu pembahasan yang sangat mulia di dalam agama kita. Karena ketika seseorang sujud di saat puncak yang paling terendah, manusia merendahkan dirinya ke hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, di saat itulah manusia berusaha untuk menjadi orang yang paling tinggi di sisinya. Ada sebuah perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimallahu ta'ala, semakin seseorang merasa rendah di hadapan Allah, maka semakin tinggi kedudukan dia di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Sebaliknya pula, semakin merasa dirinya tinggi di hadapan Allah, maka semakin rendah kedudukan dia di hadapan Sang Penciptanya. Maka di antara bentuk kita membuktikan diri kita adalah makhluk yang lemah, makhluk yang rendah, kita sujud kepadanya. Sehingga apa ikhwafillah? Waktu sujud itu Nabi mengatakan apa? Aqrabu ma yakunul abdu ma'a rabbih wa huwa sajid. Waktu yang paling dekat seorang hamba kepada Allah adalah di waktu sujud. Fa'akthirud du'a, kata Nabi, perbanyaklah doa. Karena di saat kita merendahkan diri kita di hadapan Allah, maka di saat itulah kemungkinan doa kita diijabah itu lebih utama. Maka pembahasan kita di sini adalah tentang sebuah penyimpangan di dalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla minasyirki, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Di antara bentuk kesyirikan itu ayyastaghitha bi ghairillahi aw yad'a ghairah, atau berdoa kepada yang lainnya. Kalau kita bagi
Ya, di dalam Islam berdoa itu ada dua. Doaul ibadah dan doaul mas'alah. Doa ibadah itu adalah di mana seseorang beribadah dengan salatnya, puasanya, zakatnya, dan seluruh kebaikan yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Dan doaul mas'alah di mana seseorang meminta kepada Allah, Azza wa Jalla permohonannya. Nah, di antara bagian daripada doaul mas'alah adalah al-istighatsah. Al-istighatsah. Kita akan jelaskan apa itu al-istighatsah. Al-istighatsah terbagi kepada dua bagian. Al-istighatsah kepada Allah ini masyru', dibolehkan dan disyariatkan, dan ini yang mesti kita lakukan. Yang kedua, al-istighatsah selain kepada Allah. Ini pun terbagi kepada dua. Istighatsah kepada selain Allah terbagi kepada dua. Istighatsah yang dibolehkan adalah meminta bantuan atau pertolongan kepada makhluk yang mana mampu untuk dilakukan oleh dia, seperti kepada manusia. Atau yang bagian yang kedua, istighatsah selain kepada Allah yang mana tidak mampu dilakukan oleh manusia, yaitu kepada jin, kepada makhluk-makhluk gaib yang lainnya. Inilah pokok pembahasan kita pada pagi ini, beristighatsah kepada selain Allah atau berdoa kepada selainnya. Di dalam bab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan sebuah ayat di dalam surat Yunus ayat 106. Membawakan sebuah ayat yang terdapat pada surat Yunus ayat 106. Allah Subhanahu wa taala, di mana Syekh Muhammad membawakan ayat ini, wa qaulillahi ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tad'u min dunillahi, jangan engkau berdoa kepada selain Allah, ma la yanfa'uka, yang tidak mendatangkan manfaat kepadamu, wala yadurruka, dan tidak pula bisa menolak mudarat darimu. Fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Fa in fa'alta, jika engkau melakukan itu, maka engkau termasuk orang-orang yang zalim. Jelas ya khafillah. Ayat ini terdapat pada surat Yunus ayat 106 sebagai dalil daripada pembahasan pada bab ini oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab. Naam. Lalu kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan ayat ini atau penjelasan daripada bab ini. Dia mengatakan munasabatu hadzal bab li kitab at-tauhid. Apa ketersesuaian bab yang sedang kita baca dengan kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab ini? Annahu dzakara fihi naw'an min anwa'il syirki al-munafi lit-tauhid. Bahwa beliau, artinya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab menjelaskan atau menyebutkan di sini salah satu bentuk dari bentuk-bentuk kesyirikan yang menafikan tauhid kita. Apa bentuk kesyirikan yang menafikan tauhid kita? Ayyastaghitsa bi ghairillahi aw yad'u'a ghairah. Beristighatsah selain kepada Allah atau berdoa meminta kepada selainnya. Ini dia. Jelas ya? Jadi di dalam bab ini disebutkan perkara yang sangat besar yang menafikan tauhid kita. Karena tauhid itu sekali lagi adalah mutiara yang mahal, intan permata yang paling indah. Seseorang kalau tidak memiliki tauhid, hidupnya akan kacau. Orang yang tidak jelas akidahnya, maka kemudian dia akan menjadi orang yang tidak punya aturan dalam hidup, menjadi orang yang lemah, menjadi orang yang lemah, tidak memiliki sandaran yang kuat, tidak memiliki tujuan yang jelas. Maka ketika dia memiliki tauhidnya yang benar, insya Allah jalannya terang, tujuannya jelas, dia akan kuat, bersandar kepada sesuatu yang kokoh. Itulah orang yang memiliki keutamaan tauhid yang benar. Ayyastaghitha maknanya adalah al-istighatsatu talabul ghauth. Penambahan alif, sin dan ta dalam pelajaran nahwu
menunjukkan apa? Pelajaran saraf yadullu 'ala talab, menunjukkan at-talab, permintaan. Istighatsah, meminta tolong. Talabul ghaus wa huwa izalatus syiddah, yaitu istighatsah itu adalah permohonan atau permintaan pertolongan kepada Allah untuk melepaskan dari kesulitan. Ya, dari kesulitan, masalah ekonominya, masalah mungkin keluarganya, dan kemudian sakit yang ia derita, apapun kendala, itu namanya istighatsah. Sedang dalam kondisi sulit kita minta kepada Allah, itu namanya istighatsah. Ya. Lalu kemudian apa pula dengan doa? Ya. Ad-doa, ya, al-farqu bainal istighatsati wad doa. Perbedaan antara istighatsah dengan doa, annal istighatsah la takunu illa minal makruh. Istighatsah itu tidaklah dilakukan oleh seseorang melainkan dilakukan oleh orang yang sedang dalam kondisi musibah, dalam kondisi masalah. Itu namanya istighatsah. Jelas ya Pak Yogi? Orang meminta tolong kepada Allah dalam kondisi tertimpa musibah, itu namanya istighatsah. Ya, istilah-istilah ini kan sering disebut oleh para ulama ini. Nah, mari kita beristighatsah. Istighatsah itu dalam kondisi sulit, terjepit, ya, musibah sedang melanda kita, keadaan yang tidak bagus, maka namanya kita beristighatsah. Adapun doa, wa ammad doa fayakunu minal makruh wa ghairi. Doa itu bisa dalam kondisi sulit atau bisa dalam kondisi tidak. Biasa, dalam kondisi biasa kita berdoa, dalam kondisi normal kita berdoa. Ya kan? Kita minta kepada Allah Azza wa Jalla permohonan, ya, agar Allah berikan kepada kita kemudahan dalam segala urusan kita. Allah berikan keberkahan dalam usia kita, keberkahan dalam anak kita, dalam rezeki kita, ilmu kita, hidup kita, sisa usia kita. Minta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah berikan kepada kita kemudahan, keberkahan. Ini namanya doa. Jelas bedanya ya. Istighatsah tidaklah dilakukan permohonan kecuali dalam kondisi sulit, dalam keadaan musibah. Adapun doa lebih umum, ya, lebih umum, bisa dalam kondisi sulit, bisa dalam kondisi dalam keadaan normal biasa saja. Inilah perbedaannya. Apa makna ma la yanfa'uka dalam ayat tersebut? Ya, tidak bisa memberikan manfaat kepada kamu in abadtah, meski engkau beribadah kepadanya. Untuk apa kita berikan ibadah kita pada zat yang tidak, atau pada sesuatu yang tidak memberikan manfaat? Ya kan? Untuk apa kita menghambakan diri kita pada sesuatu yang tidak memberikan manfaat, atau pada sesuatu yang tidak bisa menolak mudarat dari kita? Ma wala yadurruka ay illam ta'budhu. Andaikan engkau tidak menyembah dia, ya, tidak masalah. Andaipun engkau tidak menyerahkan ibadahmu kepadanya, tidak masalah. Karena memang tidak bisa menolak mudarat darimu. Nah, ini adalah sebuah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa engkau berdoa kepadanya? Untuk apa engkau merendahkan diri kepadanya? Ya, yang mana tidak memberikan manfaat dan tidak bisa menolak mudarat dari dirimu. Naam. Fa in fa'alta, artinya fa in fa'alta ay da'auta min dunillah, jika engkau Muhammad, ya, engkau berdoa kepada selain Allah, ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Kalau itu engkau tetap lakukan, jadi ingatkan oleh Allah, jangan engkau berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Kalaupun itu engkau lakukan, fa in fa'alta, maka Allah katakan fa innaka idzam minadh dhalimin, engkau masuk kepada golongan orang-orang yang zalim. Zalim enggak? Zalim. Kenapa zalim? Di sini makna zalim di sini adalah minal musyrikin. Ya, termasuk orang-orang yang musyrik. Senada dengan ayat yang Allah sebutkan, ya, di dalam kisah Luqman, ya. Fa inna syirka la zulmun azim. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Nah, jadi fa innaka minadh dhalimin, fa innaka minal musyrikin artinya.
Ya, engkau termasuk orang-orang yang musyrik kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa orang yang berdoa kepada selain Allah atau beristighatsah kepada selain Allah dianggap musyrik? Karena dia meminta kepada zat, kepada sesuatu yang tidak layak untuk diserahkan ibadah kepadanya. Bukan dia yang menolong, bukan dia yang membantu. Allah yang membantu, Allah yang memberikan segala sesuatu, yang menjaga dan mencukupkan, lalu kemudian engkau berikan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kesyirikan. Maka kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan makna al-ijmani lil ayah. Makna global dari ayat ini apa? Yanhallahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam, Allah melarang nabinya sallallahu alaihi wasallam ay yad'uwa ahadan min sa'iril makhluqin. Ya, melarang nabinya untuk ya berdoa, ya meminta min sa'iril makhluqin, meminta kepada salah seorang dari makhluknya yang sifatnya al-ajizin, yang sangat lemah, an isalin naf'i wa daf'id durri, untuk menyampaikan, mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Di makhluk yang lemah ini, ya cukup kita sama-sama bergantung kepada Sang Khalik yang Maha Kuat. Bukan kita gantungkan nasib kita kepada mereka yang lemah seperti kita. Ya. Thumma yubayyinu lahu hukmah. Kemudian setelah itu Allah menjelaskan kepada nabinya sebuah hukum. Hukum apa? Hukum meminta beristighatsah dan berdoa kepada selain Allah. Lau furida an da'a ghairallah, pun dia berdoa kepada selain Allah, bayakunu hina izin minal musyrikin, maka dia menjadi saat itu orang musyrik. Wa hadzal nahyu 'amun li jami'il ummah. Larangan ini berlaku untuk seluruh umat tanpa terkecuali, siapapun. Ya. Karena banyak orang yang meminta kepada yang sudah mati, meminta kepada wali fulan yang sudah meninggal, kepada orang soleh di daerah itu yang telah meninggal. Banyak. Ya. Ini kesyirikan. Tidak boleh kita lakukan. Oleh karenanya ikhwafillah, hal yang seperti ini dilarang dalam Islam. Ya, kepada fulan, ya, kepada ilan yang dulu terkenal dengan kesalehannya, dengan ibadahnya, dengan ketaatannya kepada Allah, sekarang dia telah tiada. Lalu apakah kita minta kepadanya? Tidak. Justru dia minta, ya, didoakan oleh kita. Justru dia yang butuh kepada doa itu sendiri. Nah, ketika bab seperti ini kita pahami, maka akan banyak manfaat kita rasakan di dalam kehidupan kita. Kita hanya mengagungkan Allah Azza wa Jalla semata, dan kita hanya bersandar kepada Allah yang Maha Kuat dan Maha Kaya. Naam, munasabatul ayat lil bab. Apa ketersesuaian ayat dengan bab? Ya, kalau tadi adalah ketersesuaian bab dengan kitab, sekarang ketersesuaian ayat dengan bab. Anna fiha an-nahya, ya, di dalam ayat ini terdapat larangan an du'a'i ghairillah, tentang doa selain kepada Allah, wa annahu syirkun, wa sesungguhnya perbuatan itu adalah kesyirikan, yunafit tauhid, yang menafikan tauhid kita, gugur tauhid kita, hilang tauhid kita. Jangan sekali-kali kita berdoa kepada selain Allah. Jangan sekali-kali kita memohon, meminta kepada selain Allah. Minta kepada Allah, itu diajarkan oleh agama kita. Ya kan? Itu yang disyariatkan dalam agama kita yang mulia. Mohonkan kepada Allah semata. Sebagaimana para ulama mengatakan, bagaimana mungkin engkau, ya, melakukan hal itu sementara dialah yang telah mencukupkan kehidupanmu. Taib. Ikhwafillah rahimakumullah. Di dalam pembahasan yang terakhir, ma yustafadu minal ayah, apa yang bisa kita ambil dari ayat yang barusan kita baca? Yang pertama, anna du'a ghairillahi syirkun akbar. Sesungguhnya doa, ya, selain kepada Allah adalah syirik besar. Syirik besar. Harus kita sadari itu. Syirik besar yang mesti kita hindari. Yang kedua,
anna aslahan nasi law da'a ghairallah sara minadh dhalimin ay minal musyrikin fa kaifa bi ghairihi. Orang yang paling soleh di antara manusia, andai dia berdoa kepada Allah, orang yang taatnya, orang yang paling salehnya, orang yang paling baiknya, berdoa kepada selain Allah, maka langsung termasuk kepada golongan orang-orang yang zalim, dan bagaimana orang yang bukan yang paling saleh. Jelas? Ya, maka itu ikhwan fillah, kita mesti menyadari sekali lagi perbuatan ini, dan mesti kita benci dan kita tinggalkan. Seburuk apapun kondisi dan keadaan, jangan pernah kita meminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. A'zimid du'a, kuatkan azam Anda dalam berdoa, watlub minallah, dan minta kepada Allah. Nabi kita mengatakan, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah, yakin Allah mengijabah doa kalian. Innallaha la yaqbalu du'a min qalbin ghafilin lahin, wa min qalbin lahin ghafil. Allah tidak akan menerima doa yang datang dari hati yang lalai dan lupa. Allah tidak menerima doa itu. Maka kuatkan azam kita, mohonkan kepada Sang Pencipta yang Maha Kaya Raya, yang Maha Sempurna. Gantungkan harapan kita kepadanya semata. Jangan kita gantungkan harapan kita kepada makhluk yang lemah seperti kita. Baik. Yang ketiga, bayanu ajizi alihatil musyrikin wa butlanu ibadatiha. Menjelaskan lemahnya Tuhan yang disembah oleh orang-orang musyrikin, dan batilnya ibadah, berdoa, beribadah kepadanya. Sudah jelas dalam agama kita menunjukkan kelemahan daripada berhala-berhala, kelemahan daripada Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan lakukan itu. Allah menyuruh kita sebagai orang yang beriman, Allah mengingatkan kita, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Antumul fuqara', fakir. Fakir secara zat di hadapan Allah, kita fakir, enggak punya apa-apa, tidak memiliki apa-apa. Dan fakir terhadap perbendaharaan yang dimiliki Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita berdoa kepadanya, kembalilah kepada Allah. Bahkan Nabi kita mengatakan, Nabi menyampaikan bahwa Allah murka kepada yang tidak meminta kepadanya. Orang yang tidak minta kepada Allah, Allah marah. Berbeda dengan sifat makhluk. Kalau kita selalu dimintakan oleh orang, kita senang. Allah kalau dimintain terus senang, kan? Tapi kalau manusia selalu diminta padanya, maka mungkin dia bosan dan mungkin marah. Kalau Allah marah kalau kita tidak minta kepadanya. Maka dalam pembahasan doa itu adalah pembahasan tauhid yang sangat besar. Karena doa adalah ibadah yang mulia. Bahkan Nabi mengatakan ad-doa mukhul ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka beristighatsahlah dan berdoalah hanya kepada Allah. Ajarkan anak-anak kita untuk meminta kepada Allah. Ajarkan mereka untuk bergantung kepadanya. Jangan sekali-kali melakukan permintaan atau amaliyah, doa, permohonan selain kepada Allah Azza wa Jalla, yang itu merupakan sebuah kesyirikan besar. Kenalkan tauhid ini kepada anak kita, generasi kita. Para guru tekankan, dialogkan tauhid itu kepada mereka. Tanamkan imannya yang kokoh pada anak-anak kita, agar mereka selamat dari fitnah-fitnah dan syubhat-syubhat dunia, dan fitnah-fitnah dan syubhat para penyelisih tauhid dan akidah ini. Inilah pelajaran kita pagi ini. Ikhwillah, ingat kaidah tadi, semakin seseorang merasa dirinya rendah di hadapan Allah, hina di hadapan Allah, maka semakin tinggi kedudukan di sisi Allah Subhanahu
wa ta'ala. Sebaliknya pula, dia sudah merasa hebat, sudah merasa orang yang mulia dan tinggi kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai berkeyakinan misalnya keluar dari syariat, boleh dia tidak solat, boleh dia tidak puasa karena sudah sampai pada makom tertentu, maka tentu ini adalah sebuah keyakinan yang batil, bahkan keluar dari agama Islam ini. Sebagaimana Syekh Muhammad Abdul Wahab menyebutkan, di antara 10 pembatal keislaman kita meyakini seseorang boleh keluar dari syariat Islam ini. Jika sampai pada puncak tertentu, tak perlu lagi solat bagi, tak perlu lagi, ya cukup hanya mengingat Allah dalam diri, maka dia sudah meyakini itu sudah solat. Waliyatubillah. Nah, ini sebuah kekeliruan dalam pemahaman, dan itu akan berakibat fatal dalam agamanya yang mulia. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.